berbicara mengenai kehidupan, tentu kita ingin hidup yang layak. Tentu kita ingin hidup yang bahagia. Tentu kita ingin hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Ya kan? Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, tiada lain bagi kita untuk sebagai ujian buat kita, sekaligus agar kita bisa melakukan amal-amal yang terbaik. Nah, itu yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, ibu-ibu. Kita mulai dengan satu ayat Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi surat yang ke-18 dalam urutan Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Satu ayat yang mulia, kita mulai untuk mengawali kajian kita. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya." Wahai Muhammad, kata Allah, Allah suruh Nabi Muhammad untuk berkata bahwa aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Jadi Nabi Muhammad ngomong kepada kita, seolah-olah ngomong kepada kita, aku juga manusia biasa, ya kan? Sebagaimana kalian. Ya kan? Cuma bedanya adalah Rasulullah mendapatkan wahyu, ya kan? Mendapatkan wahyu kepada Allah, yuha ilayya, ya kan? Allah memberikan wahyu kepada aku. Tentang apa? Annama ilahukum ilahun wahid. Ya kan, memberikan pengetahuan kepada aku bahwa Allah itu esa. Allah itu satu, Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pengetahuan yang paling utama. Kemudian faman kana yarju liqa'a rabbih, kata Rasulullah SAW, ya kan? Ya, kata Allah dalam firman-Nya menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, barang siapa sei mele bedait barang Allah, ya, sei mele bedait barang epenta, gitu kan. Falyamal amalan salih, maka hendaknya dia berbuat baik. Hendaknya dia berbuat kebajikan, hendaknya dia selalu berbuat baik. Ya. Menjadikan kebenaran, kebaikan menjadi rutinitas kesehariannya. Ingat kata Buya Hamka, ya kan? Buya Hamka pernah ngomong kepada kita melalui tulisannya. Kata beliau, hendaknya kita menjadi orang yang benar walau tidak pintar, ya kan? Hendaknya kita menjadi orang benar walau tidak pintar. Karena apa? Untuk membenarkan orang pintar perlu waktu yang panjang, perlu ilmu yang luas, perlu wawasan yang banyak. Itu dia. Jadi kata beliau, hendaknya kalian semua jadi orang kena, jadi orang benar. Jadi manusia kena be. Dakat de tebedue ilmu, dakat tebodo lagu jadi dengan bagus. Karena apa? Mendengar pintar dia kena, untuk membenarkan orang pintar itu butuh waktu yang panjang. Ya, harus dengan si berilmu tahu ngelurusang dengan si pintar. Nah, beda itu barang si bodoh, ya kan? Jadi dengan kena, itu dia. Itu maksudnya. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salih, maka hendaknya melakukan amal saleh. Si kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dendek sekutukan Allah, dendek syirik. Nah, itu ibu-ibu, ya kan, berbicara mengenai kehidupan, hendaknya kita ini aja kita fokuskan. Fokus mengerjakan amal baik, fokus mengerjakan atau menjauhi kesyirikan. Sudah itu saja. Fokus jadi dengan kena. Berbicara mengenai wanita, yang ibu harus pahami, wanita itu tidak bisa lepas dari kehidupan ini. Ya kan? Wanita-wanita ini menjadi pelengkap-pelengkap perjuangan, bahkan menjadi penentu-penentu perjuangan untuk para wanita. Berbicara mengenai Rasulullah SAW, ada wanita hebat di sampingnya, maka Rasulullah menjadi kuat. Siapa dia? Khadijah, ya kan? Bahkan para imam-imam hadis, imam-imam mazhab,
juga memiliki ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu yang mencarikan guru buat dia. Ya. Bajarna guruna, ya kan? Contoh Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Ibunya itu menjual perhiasannya untuk menggaji, untuk membayar guru Imam Syafi'i agar sang guru fokus mengajarkan Imam Syafi'i ilmu, tidak mikirkan yang lain-lain. Ya kan? Nek maka zaman nangka para guru dianggap, ya kan? Dianggap buruh aja, ya kan? Gajinya paling kecil, ya kan? Sudah gajinya kecil disuruh ngajari anak sampai pintar, susah itu ya. Kalau kita mencontoh orang-orang dulu, ya, dia keluarkan semua apa yang dia punya untuk membahagiakan gurunya. Adiknya serius ngajarin dengan gitu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba berbicara tentang akhirat. Nanti di akhirat ada dua jenis manusia kata Allah. Laun le akhirat arak dua jenis manusia. Arak dua jenis kelompok manusia. Yang pertama namanya ahlul afiyah. Si kedua arana ahlul musibah. Ya. Kelompok yang pertama disebut ahlul afiyah. Saya ahlul afiyah itu, ahlul afiyah adalah orang-orang yang hampir tidak pernah menderita di dunia. Ahlul afiyah adalah orang-orang yang hampir tidak pernah diuji oleh Allah. Bagus doang hidupnya, dia susah. Apa si melena tercapai. Apa yang dia mau dipenuhi oleh Allah, ya kan? Dia susah minta kepeng, tidak pernah dia susah cari duit. Bahkan ketika dia ingin mengusahakan apapun, maka usahanya mulus. Ini ahlul afiyah, ya kan? Dengan sini mau ujian lekan ibintah. Nah, dikelompokkan jadi satu oleh Allah nanti di akhirat. Si kedua arahnya ahlul musibah. Saya ahlul musibah ini, siapa ahlul musibah ini? Ahlul musibah adalah orang-orang yang selalu diuji oleh Allah. Ya, uji dia doang si Allah. Materi nggak punya, ya kan? Kadang-kadang sering sakit. Milih ino dek kesampean, ya kan? Mau beribadah juga susah, ya kan? Ada saja ujiannya, ya kan? Hari-hari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang ahlul musibah ini sabar. Dia ngeluh le pentah. Dia ngeluh. Bismillah. Dia nak mangan jelo ini, jemak pasti ada. Ya kan? Dia nak berdua kepeng hari ini, ya terus dia minta kepeng. Tak pernah putus asa. Selalu bersabar, ya kan? Nah, sabar ini harus dipahami, harus kita pahami, sabar itu adalah tidak melanggar perintah Allah, apapun ujiannya itu sabar. Bukan sabar tempel yang masih ada sidangan, ngului deh. Bukan sabar. Itu namanya takut, ya kan? Sabar itu adalah tetap di jalan Allah. Ya, sebagaimana Bilal bin Rabah sabar. Ya, dak ada tindih awakna si betu telentangkan di padang pasir yang panas. Bilal tidak mau mengatakan selain ahadun ahad, Tuhanku adalah Allah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Hubaib bin Adi sampai disalib oleh sebuah suku yang pada saat itu tidak mau menyembah Allah. Akhir hidupnya tetap mengatakan Tuhanku adalah Allah. Ya. Jadi ini ahlul musibah ini sabar dia, ya kan? Dia nggak pernah mengeluh kepada Allah. Diberikan sakit oleh Allah, sabar, senyum, ya kan? Nah, pada suatu ketika dikumpulkan oleh Allah di dalam akhirat. Ini riwayat Tirmizi, ya kan? Hadis riwayat Imam Tirmizi meriwayatkan panjang, ya kan? Bahkan Ibnu Majah juga meriwayatkan tentang kisah ini. Ya, dikumpulkan dua kelompok ini di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, coba hisab mereka. Hisab mereka, hitung mereka, timbang amalan mereka, ya kan? Yang pertama ditimbang adalah ahlul musibah. Ingat saja ahlul musibah itu apa tadi? Ahlul musibah adalah orang yang selalu diuji di dunia. Ya kan? Maka semuanya ditimbang oleh para malaikat. Arak semendak. Sekejap ditimbang, ya kan? Sekejap, ya kan? Kemudian setelah menghisap orang-orang ahlul musibah, para malaikat datang kepada Allah, melapor kepada Allah, sudah ya Allah, sudah saya hisap. Marak bahasa anta, kayak bahasa kita, kan su semendana, ya kan? Kan su semendana, ya kan? Sebentar saja dihisap. Apa kata para malaikat? Bagaimana kami bisa lama, ya kan? Bagaimana kami tidak cepat menghisap orang-orang ini? Karena nggak ada dosanya.
Ya, dikasih keterangan kita oleh para ulama, kenapa nggak ada dosanya, ya kan? Begitu kita timbang mereka, ya kan? Timbang buwe dosana, karena dia sabar, ya kan? Timbangna hartana, dia nak berdua harta, terus dia sabar. Timbangna usahana, dia nak berdua usaha, ya kan? Buik, ya kan? Karena kesabaran tadi. Ternyata setelah ditelisik, ketika dia sakit, dia tidak pernah mengeluh kepada Allah, ya kan? Dia doang mengeluh kepada Allah. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya. Karena orang-orang soleh, yang perlu kita ketahui bersama, orang-orang soleh itu ketika mendapatkan ujian, mereka nggak pernah mengatakan, ya Allah ringankan ujian kami, berat ujian ini, ringankan. Nggak ada. Ya Allah nenek ujiku, nggak ada. Orang-orang soleh ketika diuji oleh Allah, apa kata mereka? Ya Allah kuatkan fisikku agar aku mampu menghadapi ujianmu. Ya Allah kuatkan hatiku agar aku mampu untuk menaklukkan ujianmu. Ya Allah kuatkan jiwaku agar aku bersabar dalam menghadapi ujianmu. Kuatkan punggungku agar aku bisa menopang ujianmu. Itu kata mereka orang-orang saleh. Beda barang itu. Ya Allah lah ku sakitan. Ya kan? Ringan, ya kan? Nah itu dia. Nggak punya uang, mereka bersabar, ya Allah, ya kan? Engkau tidak mungkin menelantarkan orang-orang yang saleh, gitu doanya, ya kan? Maka tidak ada kita dengar orang-orang soleh itu mati kelaparan, tidak ada, ya kan? Bahkan binatang pun matinya bukan karena kelaparan. Ada binatang mati kelaparan karena dikurung oleh manusia, karena Allah mencukupkan rezekinya, ya kan? Allah itu mencukupkan kebutuhan kita semua, ibu-ibu. Tapi Allah tidak mencukupkan keinginan kita. Si mia itu susah itu adalah keinginan, ya kan? Yang membuat kita susah di dunia itu keinginan kita. Ah ini kata malaikat, bagaimana mungkin lama nimbangnya, lama hisabnya, karena dosa-dosa mereka habis oleh ujian-ujian itu. Maka ada salah seorang sahabat, ya kan? Kalau tidak hilaf dikabarkan Abdullah bin Umar, ya kan? Saking taunya bahwa ujian itu tanda cinta dari Allah, maka dia khawatir begitu nggak diuji, ya kan? Sebulan nggak diuji, nggak ada ujiannya, ya kan? Apakah Allah lupa sama saya nih, makanya saya nggak diuji oleh Allah? Karena dia tahu setiap ujian itu pasti menggugurkan dosa, ya kan? Setiap kesusahan yang kita rasakan diberikan oleh Allah, kalau kita sabar itu menggugurkan dosa. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya kan? Ya, tolong uji saya ya Allah, agar saya tahu bahwa Engkau cinta kepada saya. Sesuai barang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Idza ahaballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Entah diuji dengan kesempitan rezeki, entah diuji dengan sakit, entah diuji dengan anak yang bandel, gitu kan itu. Karena dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala bil mu'minina wal mu'minat. Ya, fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaina khati'ah, ya kan? Apa kata Rasulullah? Wala yazalul bala, ya kan? Setiap orang itu akan diuji, ya kan? Bil mu'mina wal mu'minat. Setiap orang mukmin dan mukminah itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dirinya, wa walidihi, pada anak-anaknya, wa malihi, dan juga harta bendanya. Maka nanti kita akan ditanya di yaumul hisab itu tentang diri kita. Misalnya, mata yang saya berikan kepada kamu, kamu gunakan untuk apa? Tangan yang saya anugerahkan kepada kamu, kamu gunakan untuk apa? Kaki yang saya anugerahkan kepada kamu, kamu gunakan untuk apa? Umur yang saya berikan kepada kamu, kamu gunakan untuk apa? Pikiran, akal yang saya berikan kepada kamu, kamu gunakan untuk apa? Kepintaran itu kamu gunakan untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah, kecuali lisan, dikunci oleh Allah, ya kan? Fi nafsihi, ya kan? Si kedua, walidihi, anak, ya kan? Ketika engkau dianugerahkan anak, apakah anak-anak itu engkau didik dengan baik?
Apakah anak-anak itu menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memperjuangkan agama Islam semua? Wa malihi, harta juga akan ditanya oleh Allah. Hartamu kamu gunakan untuk apa? Kamu gunakan untuk berpoya-poya kah? Kamu gunakan untuk apa? Berjudi kah? Kamu gunakan untuk hal-hal yang buruk kah? Atau kamu gunakan untuk kejayaan Islam? Ya kan? Hatta yalqa, ya, maka orang beriman ini, ya kan, sampai orang beriman nanti bertemu dengan Allah karena dia sabar dalam ujian-ujian itu. Wa ma alaina khati'ah, tidak ada kesalahannya sedikit pun. Karena apa? Buih. Karena dia bersabar dalam ujian. Ini ahlul afiyah. Maka saya lanjutkan cerita itu dalam hadis itu. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, menengenojak, ya kan, menengenojak kejadiannya. Kalau begitu hasilnya ahlul musibah ini, berikan kepada mereka 3 keutamaan. Yang pertama, orang yang selalu sabar diuji ahlul musibah tadi, berikan kepada mereka afiyah, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kebugaran fisik, berikan kepada mereka kesegaran fisik. Kenapa? Karena dulu di dunia lelah ya sakit, lelah ya miskin, lelah ya minta rezeki, lelah ya macam-macam. Ganti ya nengkah, ya kan? Ganti dia. Ganti keletihan-keletihan orang di dunia itu. Ganti keletihan-keletihan orang yang dapatkan ujian di dunia itu dengan kesegaran, dengan kekuatan. Itu yang pertama. Masya Allah, ya kan? Segar selepuk dengan ahlul musibah pada saat itu, segar semua. Yang kedua, kasih mereka khairan. Khairan yang dimaksud adalah surga. Masukkan mereka semua ke dalam surga. Ya, karena dulu di dunia mereka hampir tidak mendapatkan kebaikan. Lalu ya sholat, arak dengan nyengeang, ya sabar, ya kan. Berdua ya anak sakit, arak dong kata tetangganya, gue sabar. Berdua ya anak cacat, sabar, yang ngerawat anak masih cacat, ya kan. Ya sabar dia, walaupun orang mencibirnya macam-macam, selalu sabar, ya. Maka masukkan mereka ke surga. Atau dia punya orang tua yang membutuhkan kebutuhan khusus, misalnya dia sabar merawat orang tuanya. Itu ujiannya, kan. Ya, kan. Kasih mereka surga, masukkan mereka surga, ya, kan. Yang ketiga, kasih mereka manzilat, tempat tertinggi, ya kan. Tempatkan mereka pada tingkatan tertinggi dalam surga ini. Dikabarkan dalam hadis yang sama riwayat Tirmizi, sampai orang-orang ahlul afiyah ini tadi yang belum kita bahas tadi, ya. Orang-orang yang hampir tidak pernah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ndonga, ya kan. Sampai ada donga, ya. Saking tingginya tempat orang-orang ahlul musibah tadi yang sabar, ya kan. Ya, sampai ada donga, ya kan. Sampai ada donga, ya, Masya Allah. Lalu apa kata mereka? Ya Allah, seandainya kami tahu balasan bagi orang-orang yang diuji oleh Engkau seperti itu, maka kami rela di dunia daging-daging kami digunting sedikit demi sedikit agar kami bersabar atas ujianmu. Kalau ini balasannya. Tuh, karena apa? Hisab bagi orang-orang yang tidak pernah diuji oleh Allah lama. Karena darah sing gugurang, ya kan. Punya harta dipakai untuk apa, ya kan. Punya pekerjaan digunakan untuk apa, ya kan. Tugas sebagai istri digunakan untuk apa yang dilakukan semua ditanya. Jadi lama hisabnya, berbeda dengan orang-orang ahlul musibah bui. Jadi ibu-ibu mentemui ujian lekan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan sekarang? Bersabar dan bersyukur, ya kan. Itu dia. Sampai dengan cerita para sahabat tadi, saking dia uji waktu itu, jangan-jangan Allah sudah nggak sayang sama saya, maka Allah nggak uji saya, gitu kan. Mungkin ada di antara kita ujiannya banyak hari ini, ya kan. Perasaan kita banyak, tapi tahu ilmunya ini sekedik rasanya, ini kan. Ada yang diuji tidak punya anak sampai hari ini, bersabar, ya kan. Karena itu hanya sebutan saja. Ketika kita tidak punya anak kandung, ada anak-anak yatim, ada anak-anak piatu, itu juga anak-anak kita, ya kan, yang kita berikan kasih sayang kepada mereka. Atau ada anak-anak saudara-saudara kita, ada anak-anak tetangga kita
yang kita bisa mendapatkan pahala merawat anak dari merawat anak-anak tersebut. Ada juga kita yang hari ini mungkin ibu-ibu memiliki suami-suami yang tidak sesuai harapan ibu-ibu gitu kan. Ya kan? Bersabar, ya. Bersabar, terus berdoa kepada Allah, ya Allah, ya kan. Kalau suaminya hari ini belum dapat hidayah, doa sama Allah, ya Allah, ini ujian buat saya ini kan. Maka saya meminta kepada engkau untuk menguatkan jiwa saya, menguatkan mental saya agar saya bisa minimal mengajak suami saya beribadah bersama saya. Itu minta kesabaran sama Allah. Dek tengah petang aku gentik semamak si lain. Nah, gitu. Nah begitu ya kan. Nah itu dia terus jadi. Kalau kita sudah tahu ilmunya bahwa ahlu musibah nanti Allah akan muliakan mereka. Allah akan muliakan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang sabar. Maraite Rubin mau gempa, Balenta Seda sampai hari ini belum dapat gantinya mungkin, ya kan? Bersabar, ya kan? Bersabar. Allah selalu memiliki hal yang indah untuk kita semua. Mara angkat dengan bajang nangka ibu-ibu, ibu-ibu si bajang nangka, ya kan? Ini ada satu kalimat yang bagus. Untuk melihat pelangi yang indah itu harus ada mendung yang gelap. Karena mereka mendung si gelap, dia penggitan matahari, gitu ya. Jadi begitu. Jadi di balik musibah-musibah itu nanti ada hasilnya yang indah. Atau naik bukit, ya kan? Naik gunung. Lelah kita leka-lekan bawa nanti sampai atas kita akan melihat keindahan-keindahan terhampar. Begitu dia, ya kan? Jadi tidak sekedik-kedik tenggelam, ya kan? Tidak sekedik-kedik susah. Nah ini dia. Ini dia sabar, ya kan? Ini dia kesabaran yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bersabar, maka Allah akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada kita. Jadi berubah pola pikirnya hari ini, ya. Ketika kita menganggap ketika mendapatkan musibah Allah nggak sayang sama kita, rubah di hari ini. Tanda kesayangan Allah adalah memberikan kita ujian. Dan ujian tidak akan pernah diberikan kepada orang kalau dia tidak mampu memikulnya. Ya kan? Allah memberikan kita ujian, dipilih oleh Allah bahwa kita sanggup untuk memikulnya. Tinggal kita solehkan ibadah kita dan sahihkan pemikiran kita. Dua hal ini. Ya, yang pertama solehkan ibadah kita. Mendek soleh ibadah ta, mendek luwe ibadah ta, mendek tu beribadah kepada Allah, maka berat semua itu, berat semua itu. Tapi kalau sudah ibadah kita benar kepada Allah, rajin kita ibadah, mendek tuah ninggalang ibadah, ringan. Yang kedua, sahihkan pemikiran kita. Karena pemikiran-pemikiran yang benar ini akan memudahkan. Sebagaimana penyakit. Menda berdua penyakit neka misalnya penyakit darah tinggi, ampo ino doang de pikiran, ya kan? Ino ya ide sakit. Bukan karena sih tapi karena pikiran itu. Ya kan? Itu dia, pikiran kita benarkan. Ya, karena dengan pemikiran yang sehat, maka tentu kita akan mencari solusi untuk menyehatkan diri. Tidak sempat kita mencari solusi kesehatan kalau pikiran kita sudah buntu seperti itu. Nah, itu dia. Jadi hari ini kita belajar dua kelompok manusia di akhirat nanti. Biar kita bisa memilih mau di mana kita. Mau berada di enak-enak di dunia ke atau diuji oleh Allah di dunia, tapi nanti di akhirat Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Ingat ada tiga yang Allah berikan. Ya, mentersabar dalam ujian-ujian yang menimpa kita hari ini. Tapi ingat, sabar itu bukan diam aja, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan. Ketika ibu diuji dengan kemiskinan, ibu diam aja di rumah, ya kan? Ya. Ini sudah takdir Allah lurang be, kan? Temati so. Bukan itu. Ya kan? Ketika kita diuji kemiskinan, maka bentuk sabar kita adalah terus mencari rezeki. Adeng-adeng, ya kan? Sekedik demi sekedik gitu deh. Ya. Nah, itu dia. Jadi amalan-amalan kecil kadang-kadang membuat kita menjadi orang-orang besar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Dengan dua pelajaran tadi, bahwa ternyata nanti di akhirat itu ada dua golongan manusia. Yang mana kalau kita lihat di dunia, si hidupnya adalah halul afiyah.
Tapi nanti di akhirat justru sebaliknya. Yang enak adalah ahlul musibah. Karena buik dosana. Ya, darak kena hisab ampuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.